You guys, welcome to the GR3 vlog, okay? Jadi kita mulai dari hari Jumat berarti, okay? By the way, untuk GR3 vlog ini mungkin gue sih sebenarnya pengennya di seluruh ini ya, di seluruh konten gue nanti ada bumper depannya yang mana ya, nanti akan ada opening karena lumayan aneh mungkin kalian yang nonton kayak ini langsung mulai aja nih nggak ada opening, kayak aneh banget. Gue sebagai yang ya walaupun gue bilang kan seadanya aja, gue buat video seadanya aja dan perlunya konsistensi, tapi ya sedikit idealis nggak apa-apa lah mungkin lah untuk memperbagus dikit lah kontennya. Nanti gue buat sih untuk bumper entah kapan mungkin ya. Oke, di GR3 vlog ini kita mulai dari hari Jumat, yang mana hari Jumat gue ngajar seperti biasa. Gue oh iya, di Jumat itu tuh nggak ada spesial sebenarnya dari ngajar. Anak-anak juga pada nurut, pada sopan, enak-enak semua. Tapi yang gue footage, gue rekam, gue capture di hari Jumat itu adalah ketika gue lagi ngajarin ponakan gue untuk belajar bahasa Inggris. Gue kan ngajar mereka tuh per minggu itu 2 kali, yaitu dari hari Jumat dan hari Sabtu. Dan itu semuanya sore. Artinya gue Jumat itu tuh biasanya ngajarin mereka di jam 4 habis asar lah, sekitar habis asar gue ke sana kan. Terus di sana itu tuh sebenarnya kan ada tempatnya besar banget. Rumah keluarga gue itu besar banget. Dan di sana kami main raket. Tapi sebelum main raket, gue bilang nih, jangan sampai lupa sholat kan. Sholat maghrib dulu kita. Sholat maghrib dulu baru main raket. Entah kenapa ini sampai sekarang tangan gue ini kayak pegel. Kalian pernah sih gak main raket semangat banget sama anak kecil? Sama anak kecil sih ini nih. Gue gak pernah main raket sampai tangan pegel. Gue tuh main raketnya tuh main cemesan kami ini kan. Main smash sejauhan sama bocil-bocil. Gue yang terlalu semangat, merasa kayak gue semangat nih. Pas pulang menyetir motor geter. Aneh banget sih sumpah. Ini bener sih, kayak ini gue tuh mau serius banget mainnya tuh. Gue merasa kayak ini raket bentar lagi lepas ini. Mana raket murah juga kan, tapi ya udahlah. Kami raket sampai ya sekitar gue pulangnya jam 5:30 deh kayaknya. Kita datang jam 4:30, ngajar selesai jam 5:30, nunggu maghrib, sholat maghrib. Sejam ya, kayaknya jam 7 deh. Sejam gue main raket dan itu full smash. Main-main sama ponakan, habis ngajar tadi kan. Gue sih bingung ya sekarangnya kalau kayak ngajar bahasa Inggris itu tuh sebenarnya gue oke banget. Gue tuh masih suka bingung polanya, nanti gue takutnya ngajarnya itu nggak pada step umur mereka atau nggak pada step kena pengetahuan mereka. Jadi gue takut gue ngajarin ini mereka tuh nggak nangkep karena susah, karena belum sampai atau ada step yang bolong. Itu yang selalu gue concern dan gue takutin, dan gue selalu evaluasi terhadap diri gue karena nggak ada lagi mau evaluasi gue dan nggak ada yang bisa ngevaluasi gue. Ya jadinya gue mau nggak mau untuk saat itu yang evaluasi adalah diri gue sendiri. Gue mengevaluasi diri gue untuk lebih concern sama apa yang gue ajarin sama mereka, either yang di ponakan gue maupun yang di tempat les gue. Gue tuh kayak merasa ini takutnya mereka nggak nangkep, kayak bosan karena nggak ngerti, nggak paham dan ngeloncat kan. Gue tuh awal-awal ya pasti ngajarin greetings kan. Ini gue cerita dulu awal mulanya gue ngajarin greetings dan to be itu penting banget karena mau speaking gue memang gak hebat dalam segi tenses. 16 tenses gue gak hafal. Gue cuman bisa ngomong public speaking dan speaking in English in the bad grammar, of course I know it. Tapi gue merasa yang penting kan is a knowledge when the partner of the conversations could be understand what I'm saying, that's okay. Jadi ya gak apa-apa, kayak gitu aja menurut gue. Tapi ini kan ngajarin orang yang mana harus ada fundamental. Jadi to be lah yang gue kesasarin ke mereka dan ngumpulin vocabulary
dan familiar with English. So that's why I am like in half of the speaking English and bahasa Indonesia as good as I can for the grammar. Gue tahu gue nggak bisa, tapi ya nggak bisa, bukan nggak bisa, lebih kayak ini sih gue mikirnya kayak semoga apa yang mereka dapatkan, yang mereka dengar secara offline. Gue kan sering banget tuh bilang kayak misalnya kalau belajar bahasa Inggris kan bisa dari YouTube, bisa dari film, tapi kalau di offline atau di kenyataan, di real life itu kan pasti beda. Itu yang gue harapkan untuk teman-teman ponak-ponakan gue dan anak-anak murid gue ya. Terus di hari Sabtu, sebenarnya gue hari Sabtu nggak, kan gue libur tuh, gue tuh meliburkan diri untuk hari Sabtu. Gue maunya itu cuman ngajarin ponakan gue di sore hari, artinya gue nggak ada spend waktu, jadi gue merasa nggak ada yang bisa ceritain. Tapi rupanya ada satu yang gue inget nih. Satu hal itu adalah ya abi gue beliin gue TV di tempat les, yang mana gue ini kan hari Senin, gue shootnya hari Senin nih. Jarang-jarang gue syuting GR3 vlog itu satu hari setelah ditarik 3 hari itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Harusnya Minggu malam gue syuting, tapi nggak sempet, jadinya Senin malam gue syuting. Yang mana nanti gue uploadnya hari Senin juga, yang pasti bentar lagi. Tapi ya dari hari Sabtu itu dia tuh bilang kan, hari Jumat pulangnya tuh dia bilang kayak gini nih, dia bilang kayak, "Dek, butuh nggak kalau misalnya TV di sana?" Ya gue bilang kan, ya butuh. Ya udah dibeliin sebenarnya di sana kan, tapi ya yang kecil cuma 20 inch dan mereknya Polytron kalau nggak salah. Ya Polytron. Gue udah gunain hari ini untuk hari Senin, tapi nanti gue ceritain lah untuk GR3 vlog in the 3 days after that I talking about this day. Jadi ya gue mau penasaran sebenarnya apa yang gue mau lihat. Ini perspektif gue hari Sabtu. Oh gimana TV-nya, penasaran kan, bisa nggak koneksi ke HP, bisa nggak koneksi ke Android, maksudnya itu Android itu TV Android atau TV yang kayak biasa. Rupanya pas gue cek, ya nantilah gue kasih tahu lah. Pokoknya TV-nya tuh kecil dan cukup sih sebenarnya untungnya. Dan di hari Jumat, ya dari Sabtu itu gue sorenya ngajar lagi bocil-bocil itu dan main raket sebentar, karena tangan gue pegel banget ini. Jadi ya bentaran doang, nggak selama yang kemarin. Tapi seru. Gue tuh pikirnya raket tuh memang seru. Terutama kalau main sama temen ya, temen, sahabat, whatever lah. Sama keluarga, sama orang-orang yang kayak lu anggap nih kayak nggak asik deh kalau diajak main. Tapi pas udah main dan in game, gila. Enak main raket tuh seru aja. Gue kan bukan yang bisa main bola banget, tapi gue lebih prefer ke raket sebenarnya. Tingkatan sport, dan menurut gue ini nih adalah sport yang asik ketika main sama teman. Pertama itu adalah tetap biliar. Biliar tuh asik banget tuh. Menurut gue nih, biliar tuh asik banget. Mau lo main sama temen, sama keluarga kalau ada yang nganggep. Karena di keluarga gue atau mungkin ada beberapa keluarga lain yang mikir biliar itu masih negatif. Ngerti nggak sih, kayak wah biliar kayak judi. Itu di pikiran gue sebelum gue senang biliar dan tahu biliar itu adalah sport yang clean sebenarnya, yang biasa-biasa aja, yang kayak sport pada umumnya. Main bowling, golf dan segala macam itu sama persis. Biliar tuh bola kecil. Dan asik menurut gue biliar, sangat-sangat asik dan bisa ya lo tau lah kalau nggak ada asik kan bisa ngapain. Jadi ya gue merasa tingkatan pertama adalah biliar, kedua raket, dan ketiga adalah main bola. Futsal sih, gue gak pernah main bola yang di lapangan gede, gak pernah. Oke, next di hari Minggu. Di hari Minggu gue seperti biasa, mingguan gue, hari biasa yang gue lakuin pada hari Minggu adalah pergi ke Indralaya dan gue untuk nyamperin pacar gue. Di hari itu tuh gue merasa nggak terlalu panas. Surprisingly Indralaya, Palembang menuju Indralaya nggak terlalu panas banget. Tapi gue udah prepare sebenarnya, udah pakai kaos kaki, dan di sana sih cuacanya oke banget. Dan pas nyampe rumah beneran ngaruh, jadi moodnya jadi baik, jadi bagus. Pacar gue moodnya bagus, dan di sana gue sama pacar gue nonton film. Tapi
karena kami udah lama banget nggak keluar dari rumah dan di Indralaya, di sekitar Indralaya, jadi kami memutuskan untuk makan seblak di luar. Jadi makan seblak, nggak ada footage video tapi kayaknya ada footage foto, karena pasti kalau kalian punya pacar dan nggak ada galeri sama sekali tentang makanan, itu kalian nggak pacaran, kalian pacaran sama AI. Gue merasa pasti ada galeri kalian foto makanan 2 piring berdua tuh, pasti ada tuh. Itu yang gue syukurin. Jadi gue nggak, walaupun gue lupa footage, gue lupa capture, jadi ya ada fotonya nanti. Dan seblaknya enak, nggak terlalu mahal banget, masih di ambang batas ya, yang masih bisa gue bayarin setengah lah dari pacar gue. Gue kan split bill sama pacar gue, sama gue tuh sama-sama merintis bro, sama-sama merintis. Gue itu kompromi sama pacar gue kayak gitu. Gue tuh merasa pacaran yang sehat adalah pacaran yang membahas semua hal yang krusial pada hubungan, yang memungkinkan kita untuk akan ada permusuhan, permasalahan, hal-hal yang didiemin, itu tuh perlu dibahas di atas meja. Gue yang belum ada uang secara personal, dia juga begitu. Lalu kami memutuskan untuk ketika makan, ya split bill. Ini kan concernnya mau kita mau jalan atau mau dibayarin. Kalau mau dibayarin, salah satu dari kita harus berkorban, yaitu adalah cowok biasanya. Dan gue merasa kalau gue yang berkorban, gue udah ke Indralaya dan gue udah beli bensin, dan bukan gue mau perhitungan, tapi itu duit yang keluar dari sana. Artinya ada satu hal tambahan yang gue lakuin. Dan gue split bill kan, ya jadi ya gitulah. Menurut gue asik banget nonton di sana sebentar. Filmnya itu adalah Brothers, nanti gue bakalan bahas di review. Dan di hari Minggu itu gue pulang lumayan malam sih. Gue pulang lumayan malam di jam 6, nyampe habis sholat maghrib dulu pokoknya di sana. Malam-malam di Indralaya, ada footage-nya nanti. Itu kalian bisa lihat tuh, seserem itu sih sebenarnya kalau di Indralaya malam-malam. Tapi gue udah biasa, gue udah bilang, gue itu adalah orang yang ketika di jalan malam-malam pun nggak apa-apa sebenarnya, karena belum ketemu begal dan nggak mau, please gue nggak mau ketemu begal, tapi gue nggak pernah, dan gue merasa selalu aman-aman aja, dan semoga selalu akan aman-aman aja, karena mengingat kebiasaan dan mengingat semua hal yang gue lakuin pada saat malam-malam, ini sangat-sangat mengundang begal. Kemarin aja deh yang malam-malamnya itu gue ketemu ke teman gue dulu, Niko namanya, dia nganterin laptop dan gue bawa laptop itu jam berapa, pokoknya lumayan malam sih, dan itu harga laptop itu ya pergi umroh lah, jadi nggak main-main lah yang pasti. Tapi semoga akan aman-aman aja sih, namanya di Palembang kan adalah kota teraman di dunia ya. Oke, itu aja guys, thank you for watching. Gue mengucapkan, kalau ada yang menonton video ini, gue ucapkan terima kasih udah menonton 3 hari dalam berapa minggu gue udah buat ini, 2 minggu deh kayak 2 minggu setengah. Terima kasih udah mau stay tune, udah mau, bukan nungguin, lebih ke nonton aja sih, gak ada yang nungguin, gue yakin. Gue cuma terima kasih. Oke, bye bye guys, see you and always support me.